Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua kelas 7 SMP Negeri 2 Palangbendo yang sangat saya banggakan. Untuk materi informatika pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi praktikum. Memang seharusnya kita praktek, tetapi karena masa pandemi ini, bagi kalian yang punya komputer atau laptop, silahkan untuk belajar secara mandiri. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi if atau rumus if. Nah, apa itu fungsi if? Mari kita simak video berikut ini. Materi pembelajaran kita kali ini untuk informatika kelas 7 SMP, kita akan membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama mengenal sintaks atau rumus atau penulisan rumus if pada Microsoft Excel. Yang kedua, belajar praktek menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Yang terakhir tentunya memahami bagaimana kita menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel. Anak-anakku sekalian, coba kita lihat untuk sintaks fungsi if pada Microsoft Excel. Sintaks fungsi, biasa kita sebut sintaks kalau dalam bahasa pemrograman komputer. Sintaks itu kalimat, tulisan bisa, kemudian rumus juga bisa untuk memahami lebih sederhananya. Nah, sintaksnya seperti ini. If, kemudian buka kurung, tes logika, tanda titik koma, kondisi terpenuhi, titik koma, kemudian kondisi tidak terpenuhi, tutup kurung. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah titik koma ini. Dalam komputer itu ada dua settingan untuk titik koma. Ada yang hanya menggunakan koma saja, ada yang menggunakan titik koma. Jadi kalau titik koma tidak bisa, gunakan koma. Biasanya ini dipengaruhi dari format data dari komputer masing-masing. Bisa itu laptop maupun komputer desktop. If, jika tes logika ini benar, maka kondisi terpenuhi. Maka yang di sini akan muncul isinya apa? Jika tes logika salah, maka kondisi tidak terpenuhi. Maka kalimat yang di sini yang akan muncul. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, ada sintaks fungsi if, buka kurung 1 sama dengan 1, titik koma, benar, titik koma, salah. Benar ini muncul jika kondisi terpenuhi, dan kalimat atau kata-kata salah ini akan muncul jika kondisi tidak terpenuhi. Bagaimana membacanya? Jika 1 sama dengan 1, maka benar. 1 sama dengan 1, maka dia benar. Maka hasilnya adalah benar. Nanti yang muncul dari rumus ini akan muncul tulisan atau kalimat benar. Selanjutnya ada sintaks if, buka kurung 1 sama dengan 0. Apakah benar 1 sama dengan 0? Tidak. Maka kondisi salah yang terpenuhi, maka akan muncul hasilnya adalah salah. Jadi kata-kata atau kalimat salah ini akan muncul pada sel yang kita berikan sintaks atau fungsi if ini. Untuk lebih jelasnya ada sebuah contoh sintaks pada sel Excel. Nah, sel yang akan diuji bernama E2.
Seperti ini membacanya. Jika sel E2 mempunyai nilai lebih besar 140, maka dia lulus. Jika tidak, sel E2 ini mempunyai nilai lebih kecil dari 140, maka dia akan menghasilkan kata gagal. Saya ulangi, jika sel E2 nilainya lebih besar 140, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, di sini E2 adalah nama sebuah sel. Ingat di sini. Ini bisa kita klik pada selnya akan muncul nama sel E2 atau kita ketik manual E2 boleh. Jadi E2 ini adalah nama sel yang nanti akan berisi angka. Terus jika sel E2 bernilai lebih besar 140, maka hasilnya adalah lulus. Dan jika sel E2 bernilai lebih kecil atau kurang dari 140, maka hasilnya adalah gagal atau muncul kata gagal seperti ini. Nah, itu adalah pemahaman secara sederhana tentang sintaks atau rumus if pada Microsoft Excel. Sekarang kita akan pakai. Masih kita gunakan form yang kita buat kemarin. Tinggal kita tambahkan di sini, yaitu keterangan. Lebih mudahnya kita buat keterangan saja. Kita gabungkan dengan menggunakan merge and center. Kita blok dulu sampai sini, kemudian kita kasih border, all border. Nah, kita kan butuh 2 sel. Ini kita gabung. Sel K4 sama K5. Ini kita gabung jadi satu. Supaya sama, layoutnya supaya bagus sesuai dengan sebelahnya. Klik. Kita kasih keterangan gitu aja. Seperti ini. Nah, di sini sebelum kita mengisi sintak atau rumus if pada daftar nilai ini, kita ulang sedikit kembali pembelajaran yang kemarin tentang mencari rumus jumlah, rata-rata, dan ranking. Yang pertama jumlah, kita blok, kita gunakan cara yang ketiga kemarin, kita blok semua nilai mapelnya sampai kolom jumlah atau sel jumlah ini, kemudian kita tekan auto sum. Ini kita klik satu kali. Nah, rata-rata kita gunakan rumus average sama dengan average. Sudah muncul ini, kita klik 2 kali. Terus kita cari rata-ratanya mapel IPA sampai bahasa Jawa. Blok. Oke. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk ranking coba kita buat lagi sama dengan rank tak kurung. Nah, kita gunakan ini jumlah ini ya, jumlah ini yang kita gunakan. Sekali lagi untuk ranking yang kita gunakan adalah jumlah ini. Nah, kita cari selnya sesuai dengan nama siswanya. Kemudian di sini kita lihat instruksinya adalah titik koma. Kemudian saya blok sebagai pembandingnya mulai atas sampai bawah. Tekan F4 supaya absolut, kemudian tutup kurung. Nah, baik, ini pembelajaran yang kemarin. Terus sekarang kita gunakan rumus if ini tadi. If, buka kurung, pernyataan logika seperti ini, tes logika, kemudian kondisi terpenuhi, titik koma, kondisi tidak terpenuhi. Yang pertama, yang kita jadikan acuan adalah rata-rata.
Kalau ranking kita gunakan jumlah, tapi kalau keterangan naik kelas dan tidak naik kelas kita gunakan rata-rata. Sama dengan if, boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Kemudian logical testnya adalah rata-rata. Kita klik, kita kasih lebih besar, sama dengan, boleh lebih besar saja, tapi kita gunakan lebih besar sama dengan, atau lebih mudahnya juga seperti ini, sebagaimana contoh tadi, kita kasih nilai KKM misalnya 75. Kemudian perhatikan di sini titik komanya belakang tulisan logical test, titik koma. Kemudian jika benar maka dia naik kelas. Kemudian petik dua atas. Naik kelas ini adalah komentar. Komentar ini harus didahului dengan tanda petik 2, diakhiri tanda petik 2. Tidak boleh satu-satu, misalnya seperti ini, tidak boleh. Nanti akan salah, harus langsung petik 2. Kemudian dipisah tanda titik koma, kemudian hasil akhirnya, yang kalau salah berarti dia tidak naik. Petik 2, enter. Petik 2 kurung, kemudian tekan. Kenapa dia naik kelas? Kita lihat, jika I6, sel I6 berisi nilai lebih besar 75, maka dia naik kelas. Jika tidak, dia tidak naik kelas. Nah, kita lihat di sini nilainya I6 berapa? I6 ini nilainya adalah 92. 92 lebih besar dari 75. Terus sama dengan if, kita blok, kemudian besar 75, titik koma, kemudian naik kelas, titik 2, titik koma, pernyataan jika gagal atau jika tidak terpenuhi, kita naik kelas, kemudian tekan enter. Sekali lagi, if, buka kurung, kemudian kita klik, kita kasih pernyataan logikanya 75, titik koma, komentar, naik, naik kelas, titik 2, kemudian titik koma, tidak naik kelas, 2, enter. Sama dengan if, buka kurung, selanjutnya logical testnya adalah ini, lebih besar 75, kemudian titik koma, komentar, naik kelas, kemudian titik koma, tidak naik kelas, titik 2. Dan terakhir mungkin kita bisa gunakan lulus, boleh. If, buka kurung, ini kita klik, lebih besar 75, titik 2, lulus, titik koma, tidak lulus, misalnya seperti ini, boleh. Yang penting sintaknya tidak berbeda. Untuk hasil yang lulus tidak lulus ini bisa kita kasih apapun kalimatnya di sini, di antara tanda petik 2. Mungkin kita bisa coba kalau ini nilainya di bawah 75. Ini kan 84. Ini kita kurangi. Saya kasih nilai 10 misalnya di sini. Nah, dia akan muncul tidak naik kelas. Karena nilainya
sel yang dihitung tes logikanya tadi di bawah 75, yaitu di sini 66. Kalau ini di atas 75 misalnya seperti ini, maka dia akan naik kelas. Baik, seperti itu. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus semangat, jaga jarak dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya, bagi orang sekeliling kita. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.